Do you wanna know? Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel Diah Utami. Jadi di video aku kali ini agak sedikit berbeda ya dengan video-video sebelumnya. Jadi aku lagi bikin segmen baru di channel YouTube aku, namanya adalah hashtag menjawab sahabat Nafa. Kenapa aku membuat segmen ini? Karena memang kebanyakan penonton aku rata-rata tuh hampir 50% adalah pengguna dari skincare Navagin. Sehingga pertanyaan yang sering muncul pun baik di Instagram ataupun di channel YouTube aku juga seputar skincare dari Navagin ya. Sehingga aku membuat segmen ini supaya aku bisa menjawabnya lebih mudah dan pesannya bisa tersampaikan ke teman-teman. Karena memang kebanyakan ada beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lumayan panjang, cukup panjang, sehingga takutnya kalau cuman aku jawab secara tulisan aja kurang tersampaikan gitu loh, kayak teman-teman kurang paham gitu. Sehingga kalau misalkan aku menjawab secara langsung seperti ini kan insya Allah akan lebih mudah dipahami oleh teman-teman ya. Sehingga aku membuat segmen ini. Dan untuk segmen hashtag menjawab sahabat Nafa ini aku akan menjawab sekitar 3-4 pertanyaan aja. 3-4 maksudnya 3-4 pertanyaan aja yang akan aku jawab supaya durasinya nggak terlalu panjang. Jadi nanti di segmen-segmen berikutnya atau di video-video berikutnya aku juga akan tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya perlu aku jawab secara langsung seperti ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama di sini aku mau menjawab pertanyaan dari Kak Ana Bunga. Pertanyaannya adalah, Kak, saya pengguna baru Navagin dan baru pemakaian mau seminggu. Oh, berarti ini baru awal-awal pengguna ya. Tapi pas saya pakai krim kok nggak putih sama sekali ya wajah saya. Nggak kayak pas saya pakai krim dipakai di muka langsung putih walau hilang kalau cuci muka. Itu kenapa ya? Bentar-bentar. Ini aku agak sedikit bingung pas di bagian apa ya ini ya? Kalau saya pakai krim yang lain itu tadi, intinya kalau dipakai di muka itu langsung putih, tapi kalau kena air langsung hilang. Itu yang menjadi pertanyaan saya ini, yang dimaksud Kak Ana ini apakah kosmetiknya atau skincare-nya gitu loh. Soalnya kalau misalkan langsung putih terus kena air hilang, berarti kan mungkin apakah ini foundation, bedak, atau krim apa gitu. Aku agak sedikit rancu sih. Tapi oke, aku mulai jawab ya. Jadi mungkin di sini kenapa pemakaian skincare dari Navagin udah mau satu minggu nggak kelihatan hasilnya, mungkin kayak gitu ya kalau kita nangkep di pertanyaan di awal. Jadi seperti yang udah aku sering jelaskan, aku pernah bikin video intinya faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi skincare kalian, dan aku juga sering menjelaskan untuk hasil dari pemakaian skincare itu, semua skincare ya, bukan hanya Navagin aja. Jadi kalau misalkan kita pakai skincare Navagin ya, itu kan ada yang hasilnya itu 1 minggu udah kelihatan, 2 minggu udah kelihatan, ada juga yang berbulan-bulan baru kelihatan. Jadi ada yang cepat, ada juga yang lama gitu. Jadi itu prosesnya tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena setiap kulit itu memiliki kayak proses dan reaksi yang berbeda-beda. Setiap kulit atau setiap orang itu memiliki jenis kulit yang berbeda-beda ya, termasuk keluhannya. Jadi ketika kita pakai krim pun juga reaksinya atau responnya kulit itu pun juga nerimanya berbeda-beda, tidak sama. Kalau dari yang kasus ini kan baru pemakaian seminggu ya, dan menurut aku pemakaian seminggu itu masih sangat sebentar sekali, bisa dibilang kayak masih proses awalnya si krim, karena setiap krim itu kan proses dan cara kerjanya berbeda-beda ya, apalagi kalau dia brandnya berbeda, otomatis ingredientnya itu tidak sama. Sehingga kalau misalkan teman-teman baru pemakaian skincare nih kemudian berpindah ke skincare yang lain gitu, itu prosesnya juga menurut aku cukup lama gitu, karena memang si kulit itu lagi proses adaptasi dengan ingredient yang baru atau dengan krim yang baru. Sehingga kalau misalkan baru 1 minggu itu menurut aku masih kayak proses adaptasinya si krim baru itu terhadap kulit kita. Dan seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi ya teman-teman, jadi setiap krim itu kayak responnya di kulit itu berbeda-beda gitu. Jangan teman-teman tuh kayak minta hasil yang instan, pokoknya seminggu harus sudah kelihatan, 3 hari harus sudah kelihatan. Justru kalau misalkan krim yang hasilnya itu secepat itu malah justru akan menimbulkan pertanyaan, kok bisa ya hasilnya langsung putih dan cepat gitu, amankah krim itu? Karena biasanya kalau krim-krim yang ada kandungan kayak hidroquinonnya, kemudian kandungan-kandungan yang nggak bagus untuk kulit itu malah memang responnya lebih cepat ya, seperti kandungan merkuri dan sebagainya. Jadi teman-teman dalam penggunaan skincare pun harus diperhatikan berapa lama nih Kak prosesnya krim dari Navagin itu kelihatan hasil
hasilnya itu berapa lama. Nah kalau itu aku nggak bisa menentukan ya teman-teman. Seperti yang sudah aku bilang ya, intinya setiap kulit itu responnya berbeda-beda. Ada yang 1 minggu udah kelihatan, 2 minggu udah kelihatan, 1 bulan baru kelihatan, bahkan mungkin berbulan-bulan baru kelihatan pun juga ada. Karena memang ya itu tadi, kembali ke respon kulit kita masing-masing. Kalau aku pribadi, karena memang sebelumnya kan aku nggak pernah pakai skincare dari dokter lain ya, jadi dari Navagin itu bener-bener baru pertama, dan sampai sekarang pun aku juga masih pakai produknya. Itu kalau aku dulu sekitar 2 minggu sih, sekitar 2 minggu itu baru kelihatan hasilnya, tapi nggak langsung yang kayak cerah banget gitu, enggak. Jadi kayak ada prosesnya lah intinya, nggak langsung yang instan cerah banget gitu, enggak. Tapi memang dari hari sekitar 2 minggu, maksudnya baru sekitar 2 minggu itu kelihatan hasilnya. Intinya kalau kita pakai skincare apapun itu yang penting, kalau orang Jawa ngatainnya adalah harus telaten. Memang harus telaten ya, karena kalau misalkan kita pakai seminggu kemudian kita nganggep bahwa skincarenya itu jelek karena nggak ada perubahan, itu menurut aku salah banget. Teman-teman harus sabar kalau pakai skincare, jangan langsung kayak seminggu nggak ada hasil langsung ganti, besoknya lagi langsung ganti. Itu justru malah kasihan sama kulit kita, karena kulit kita akan menerima kandungan-kandungan yang baru terus setiap minggunya, sehingga kulit kita bukannya semakin cerah, semakin sehat, malah justru sebaliknya ya, menimbulkan masalah pada kulit wajah. Intinya sekali lagi buat Kak Ana, kalau untuk hasilnya dari krim Navagin itu setiap kulit berbeda-beda ya. Yang penting kita makainya harus rutin dan harus benar, dan juga jangan dicampur-campur dengan produk lain. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan kedua ini dari Kak Nada Puspitasari. Sebenarnya pertanyaan ini udah agak lama, mohon maaf ya Kak, baru aku jawab. Jadi pertanyaan adalah, aku nggak dikasih sunscreen karena katanya lagi jerawatan. Tapi kalau pakai sunscreen apakah aman-aman aja ya kira-kira? Oke, jadi ini tuh pertanyaan yang lumayan sering juga ditanyain ke aku. Jadi kenapa nggak dikasih sunscreen? Aku jelasin terlebih dahulu. Ada beberapa faktor kenapa kita nggak dikasih sunscreen saat kena Navagin. Itu karena kulit kita masih berjerawat yang aktif. Kak, tapi bukannya di Navagin itu udah ada sunscreen yang khusus acne ya? Iya, benar sekali. Jadi ada sunscreen yang memang khusus acne. Tapi kalau misalkan teman-teman itu jerawatnya itu parah, karena kan tingkat jerawat itu kan berbeda-beda ya, kayak grade-nya itu berbeda-beda. Kalau misalkan grade-nya kalian itu jerawatnya bisa dibilang parah ya, kayak yang hampir seluruh muka gitu, dan bisa kayak apa ya, bahasanya kayak jerawat aktif gitu ya. Jerawat aktif itu sama dokter tidak akan diberikan sunscreen ya. Kenapa tidak diberikan sunscreen? Karena sunscreen itu ada kandungan SPF-nya. Jadi kandungan SPF-nya itu kalau misalkan dipakai pada kulit yang berjerawat, nanti justru akan menimbulkan jerawat ya, malah jerawatnya bukannya sembuh tapi malah timbul lebih banyak lagi, akan memperparah kondisi kulit yang berjerawat, sehingga tidak dikasih sunscreen. Kecuali kalau misalkan kalian kondisinya berjerawat tapi tidak aktif, bisa dibilang kayak grade-nya itu rendah, itu akan dikasih sunscreen. Itu pun sunscreen-nya adalah dengan kandungan SPF yang rendah. Jadi kalau misalkan teman-teman kulitnya berjerawat, bukan hanya sunscreen dari Navagin aja, tapi semua sunscreen dari produk manapun itu tidak disarankan dipakai untuk kalian yang kulitnya berjerawat dengan grade yang cukup tinggi. Jadi intinya untuk pertanyaan nomor 2 ini, kalau misalkan kulit kita lagi berjerawat dengan grade yang tinggi, pakai sunscreen apapun dari produk apapun itu tidak direkomendasikan ya. Terkecuali kalau misalkan kalian jerawatnya itu bukan grade yang bisa dibilang tinggi, atau hanya jerawat-jerawat yang apa ya, kayak tingkatannya itu rendah, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan jerawatnya teman-teman itu grade yang tinggi, tidak direkomendasikan menggunakan sunscreen dengan brand apapun. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Jadi rasanya nggak terlalu tinggi, kan segmen baru, jadi jangan banyak-banyak pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang ketiga itu dari Kak Indah Mariana Sari. Pertanyaannya adalah, Kak, serumnya itu dipakai berapa kali untuk sehari? 2 atau 1 kali? Dan setelah pemakaian baby cushion perlu memakai bedak tabur lagi? Maksudnya seperti itu. Ini ada 2 pertanyaan ya berarti. Oke, kita jawab satu-satu dulu, mulai dari serum. Nah, sebenarnya kalau serum itu dipakainya itu menyesuaikan dengan resep dokter. Ada yang diresepkan pagi dan malam, ada juga yang diresepkan siang atau sore. Karena kalau dari Navagin itu memang serum ada 2 persepan ya, pagi malam sama siang atau sore.
Kalau misalkan teman-teman diresepkannya itu pagi malam, berarti itu makainya sehari 2 kali, pagi dan malam. Digunakannya adalah sebelum kalian menggunakan krim pagi atau krim malam. Jadi urutannya adalah mulai dari pembersih sampai toner, kemudian pakai serum, baru dilanjut dengan menggunakan krim pagi atau krim malam. Jadi dipakainya di paling awal ya. Tapi kalau misalkan kalian diresepkannya siang atau sore, berarti itu makainya sehari cukup 1 kali aja. Bisa dipakai siang, bisa juga dipakai sore. Jadi kalau misalkan kalian udah pakainya siang tuh, kalian nggak perlu lagi diulang di sore hari. Tapi kalau misalkan dipakainya sore, siang juga nggak perlu. Nah, kalau udah pakai serum, kalian nggak perlu tumpuk lagi dengan krim pagi atau krim malam ya. Intinya serumnya itu dipakainya sendiri kalau diresepkan siang atau sore. Tapi setelah itu teman-teman bisa tumpuk dengan menggunakan sunscreen. Kak, kenapa persiapannya berbeda-beda kan? Kayak itu kan serum, harusnya kan cara pemakainya sama. Kenapa diresepkannya itu berbeda-beda? Kembali lagi kita ke kondisi kulit kita. Biasanya kalau misalkan teman-teman itu diresepkannya siang atau sore, itu dikarenakan untuk mengurangi keluhan pemakaian krim pagi atau krim malam. Kan ada beberapa yang kalau misalkan pakai krim pagi malam itu perih ya. Jadi kalau misalkan dipakainya itu barengan dengan serum, sunscreen, krim pagi, itu justru malah nanti kulit kita itu akan semakin perih makanya. Makanya kenapa disendirikan untuk mengurangi keluhan pemakaian krim pagi dan juga krim malam. Selain itu, kenapa akhir-akhir itu banyak serum yang diresepkannya siang atau sore? Dikarenakan supaya tidak ada kandungan-kandungan yang menumpuk, sehingga diresepkan siang atau sore supaya mereka kayak istilahnya berdiri sendiri lah intinya. Dipakainya itu tidak ada kandungan-kandungan lain yang tercampur. Tapi kalau misalkan teman-teman diresepkan pagi dan malam juga nggak apa-apa. Intinya untuk pemakaian serum itu tergantung peresepan dari dokter ya. Ada yang pagi malam, ada juga yang siang atau sore. Jangan sampai terbalik ya. Kemudian tadi selanjutnya adalah baby cushion, itu perlu pakai bedak tabur lagi atau tidak. Kalau untuk baby cushion itu terserah teman-teman, mau pakai bedak lagi juga boleh, mau pakai baby cushion lagi, baby cushion aja, maksudnya baby cushion aja tanpa bedak juga boleh. Jadi senyamannya kalian aja. Sebenarnya kalau pemakaian kosmetik itu tergantung ke kita masing-masing sih, lebih nyaman ke yang mana. Jadi intinya kalau misalkan baby cushion, kalau misalkan kalian mau pakai bedak lagi setelah pakai baby cushion, nggak apa-apa, nggak pakai lagi juga nggak apa-apa. Pokoknya senyamannya kulit kalian aja. Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi adalah jawaban dari 3 pertanyaan sahabat Navagrin. Semoga jawabannya bisa membantu ya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, tenang aja, nanti akan ada waktunya aku bakalan ngejawab ya. Dan buat kalian yang masih ada pertanyaan seputar skincare dari Navagrin, silahkan aja bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah, atau kan bisa langsung DM di Instagram aku. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Dia Utami, kita jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.